Mungkin ini takdir dari Allah, memang ada yang namanya orang jahat. Nggak mungkin orang baik semua, ya nggak Bang? Nggak mungkin dari dulu sampai sekarang. Maka jangan aneh kalau ada orang jahat sampai nusuk yang namanya ulama, nusuk imam masjid. Allah wa syafi'una habibullah wa maulana khalilullah alaihi salatuna ya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub bina ya latif ya alim ya khabir ya latif lam yazal utub bina bima nazal innaka latif lam tazal utub bina wal muslimin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah hasbunallah hasbunallah ni'mal wakil hasbunallah ni'mal wakil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim astaghfirullah 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 taibuna ilallah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa
متراكبا من ماء دافق يخرج من بين صلبه وترائب لا إله إلا الله وسط الخلق بسعة رقمه والمواهب ينزل في كل وقت إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فإن له المطالب فلا رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جابوا بدموع الصواكب والقم بين دم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وعابك من الذنوب إليها ريب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ظهور الغياهب فيعود وقد فاضوا بالمطلوب وأدرك رضا المحبوب ولم يعد أحد من الكون وهو خائب لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنوره قبل أن يخلق آدم من الطين العظيم وعرف فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشياء وأكرم الحبايب علم ترها وقد ماتت خطاها وسالت من مجاريها سمائي ومالت بما طلب الرحمن إلى تلك المعالم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فخري وفضلي إلى أن تمام حبلي فلما اشتد بها طلق بإذن رب الخلق ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساللا شاكرا حامدا أنا البدر في تمامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi nabiyuna rasulullah wa syafi'una Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kami yang mukarram, Bapak kami Wasrim, yang kami hormati kepada guru kami Al-Mukarram Akhina Fillah
Al-Ustaz Ahmad Sunardi, yang kami hormati kepada akhina Shagir Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Ghafur, yang kami hormati kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia nikmat yang Allah berikan, sehingga di hari yang sangat mulia ini kita semua dapat belajar untuk beristiqomah, duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, majelis sholawat, yang mana mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nurul Hidayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap napas yang kita miliki nanti, hadirin jamaah dirahmati Allah, akan dipertanyakan sama Allah. Untuk apa napas kita ini kita keluarkan? Napas kita ini bersamaan dengan pandangan kita, napas kita ini bersamaan dengan penglihatan kita, napas kita ini bersamaan dengan hati dan pikiran kita. Nanti pun Allah akan pertanyakan, Allah akan hisab seluruh napas dan perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu semua akan dipertanggungjawabkan kelak nanti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sering kita baca dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari ini, kelak nanti pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup mulut mereka, ditutupnya mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, dan kepada kami nanti akan berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan memberikan persaksian kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang pernah mereka kerjakan. Jadi semuanya ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya pekerjaan, yang memiliki jabatan, nanti kelak wahai orang yang memiliki jabatan, nanti Allah akan pertanyakan jabatanmu. Dengan jalan apa jabatanmu engkau dapatkan? Perlakuan apa yang kau lakukan ketika kau mendapatkan jabatan? Untuk apa dan kemana jabatan yang kau miliki kau pakai? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jabatan kepada kita agar kita ini bisa memudahkan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada memang orang yang memiliki jabatan, mereka banyak mempersulit umatnya Rasulullah. Bahkan disuruh bayar dulu baru bisa dipersulit. Mentang-mentang punya jabatan, dipersulitlah kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki jabatan yang paling celaka adalah orang yang senantiasa dia mempersulit umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka nanti Rasulullah berdoa, ada di dalam hadis saya, ya Allah, persulit tuh orang yang suka mempersulit umatnya Rasulullah. Permudah tuh orang karena dia suka mempermudah urusannya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bangga dulu kita memiliki jabatan. Nanti kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana, dengan jalan apa kau memiliki jabatan, kemana kau pakai jabatanmu, apakah kau gunakan tuh jabatan sebagai kendaraan kau menjadikan engkau mendapatkan keridhaan Allah, mempermudah umatnya Rasulullah, atau sebaliknya malah mempersulit. Jadi semua perbuatan kita, jabatan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah takdir yang Allah berikan, dan kita pun harus ridho dengan segala takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Lalu bukan hanya saja manusia, makanan juga ada makanan yang enak, ada makanan yang kagak enak, ya kan? Ada memang makanan yang kagak enak rasanya, jangan kita hina, jangan kita hina, karena itu adalah makanan kagak enak, buah yang kagak enak, yang rasanya asam, yang rasanya pahit, itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita menghina yang namanya makanan. Buah-buahan kita hina, berarti kita menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai manusia, kata Allah nanti di akhirat, kamu tahu gak waktu dunia kamu tuh suka mencaci maki saya? Manusia tuh bingung, ya Allah, bagaimana saya bisa mencaci maki engkau ya Allah, sedangkan engkau ini adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, yang senantiasa aku beribadah untuk engkau ya Allah. Kamu waktu di dunia sering mencaci hamba-hambaku. Ada hamba-hambaku yang gampang tersinggung dan sebagainya, gampang marah, kau caci maki, kau marahi dia, kau caci maki dia. Kau tahu itu sifat dari siapa? Itu orang sombong, itu pun takdir dari saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menguji engkau. Karena kita ini belajar sabar hanya kepada orang yang sombong, belajar sabar hanya kepada orang yang marah. Semua pelajaran kita belajar kepada ahlinya. Kita belajar matematika sama ahli matematika, kita belajar kimia sama ahli kimia, kita belajar tentang kedokteran sama yang ahli tentang bidangnya kedokteran, kita belajar sama bahasa Inggris, bahasa Arab sama orang yang memang dia ahli dalam berbahasa asing. Cuman satu ilmu yang kita belajar bukan kepada ahlinya. Ilmu apa? Namanya ilmu sabar. Belajarnya bukan sama orang sabar, bukan sama bapak sabar, tapi belajarnya sama orang yang marah-marah. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau ada kemungkaran? Ya, kalau ada kemungkaran yang ada di hadapan kita, apakah ini takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Semua yang ada di dunia ini adalah takdir dari Allah. Ya. Kita bingung, kemungkaran ini satu sisi, ya, kita harus benci sama yang namanya kemungkaran. Kemudian satu sisi kita juga harus mencegah yang namanya kemungkaran. Maka kata ulama sampaikan, ada pedang bermata dua. Ada pedang bermata dua. Mata pertama adalah syariat, dan mata yang kedua adalah mata hakikat. Ketika ada kemungkaran dalam ilmu syariat, kita berusaha berikhtiar bagaimana kita bisa mencegah yang namanya kemungkaran.
Dalam ilmu hakikat, apabila ada yang namanya kemungkaran, kita pun harus terima, karena memang ada yang namanya kemungkaran. Berarti itu memang sudah takdir daripada Allah, ada yang namanya kemungkaran. Jangan ada kemungkaran mentang-mentang takdir kita senyum-senyum aja udah biasa-biasa aja. Jangan, ya. Ada dari ilmu syariat, ada kacamata syariat, kita pun harus berikhtiar. Maka kata ulama, pedang bermata dua. Mata pertama adalah mata syariat, dan mata yang kedua adalah mata hakikat. Apabila ada orang yang jahat sama kita, udah biarin. Mungkin ini takdir dari Allah. Memang ada yang namanya orang jahat. Gak mungkin orang baik semua, ya nggak bang? Ya mungkin dari dulu sampai sekarang. Maka jangan aneh kalau ada orang jahat sampai nusuk yang namanya ulama, nusuk imam masjid, dibacok segalanya. Ya jangan heran. Ya dulu Umar bin Khattab aja, ya, para sahabat 13 ditusuk sama yang bernama Abu Lu'lu'ah. Ya, ditusuk lagi sholat berjamaah, sholat subuh kalau nggak salah tuh Umar bin Khattab imamnya. Ditusuk membabi buta 13 orang, jamaahnya ditusuk sampai Umar pun tertusuk. Tuh. Dari dulu penusukan udah ada. Jadi kalau sekarang ada penusukan kepada ulama, jangan heran, pasti ada yang namanya kejahatan. Dari dulu ada yang namanya kemungkaran, kebatilan, ada hak, ada batil. Kalau nggak ada kebatilan, hak semuanya, pasti ada, sudah datang yang namanya kiamat. Makanya ada kebatilan, jadikanlah kebatilan ini sebagai kita ini menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terimalah kalau ada orang yang galak sama kita, ya, ada orang yang sentimen sama kita, ada orang yang suka ngebigos ngomongin kita jelek, udahlah biarin aja, ya, biarin aja, kita biarin, kita persilakan, mau jelek-jelekin kita persilakan, ya, itu pun nanti dosa-dosa dia, ya, kita menjalan terus, ya, terus istiqomah, jangan pernah melihat ke belakang, ya, terus kita beramal soleh, ya, jangan pernah terganggu dengan manusia yang jahat kepada kita semua. Buat apa kita mulia di hadapan manusia tapi kita tidak mulia di hadapan Allah? Lebih baik kita mulia di hadapan Allah walaupun kita hina sekalipun di hadapan manusia. Maka berusahalah kita semua bagaimana kita ini bisa menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita akhiri saja taklim kita ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Cukup sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma balligh muradana ila al-Makkahil musarrafah wal Madinatil Munawwarah fi baladi sultan wal anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh muradana ila al-Makkahil musarrafah wal Madinatil Munawwarah fi baladi sultan wal anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh muradana ila al-Makkahil musarrafah wal Madinatil Munawwarah bi baladi sultan wal anbiya wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitammin bi khair. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin.